Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Kembali berjumpa di channel kami, channel Ola Ona tentunya. Pada pertemuan kali ini tidak lain dan tidak bukan, kami akan mengajak saudara-saudaraku untuk melihat perkembangan tanaman alpukat kami di sini, di mana tanaman alpukat kami sudah mulai menunjukkan bakal buah yang pada bulan lalu semuanya sudah belajar berbunga. Akan tetapi memang kami tidak merawat bunganya untuk membuahkannya sengaja karena tanaman alpukat kami batangnya masih terbilang masih kecil sehingga eh, kalau bisa tanaman alpukat kami jangan berbuah dulu, sehingga pada waktu berbunga kemarin kami biarkan saja bunganya, tidak ada perlakuan khusus agar supaya menjadi buah semua. Kami biarkan saja mereka biar seberapa yang menjadi buah. Kami tidak tidak mewajibkan bunga alpukat kami untuk menjadi buah semua. Karena nanti jika tanaman alpukat yang masih kecil berbuah lebat, nanti untuk pertumbuhannya jelas lambat, sehingga nanti lama pohon alpukat kita untuk tumbuh rimbun. Nah, saudara-saudaraku, saran kami di sini, apabila saudara-saudaraku memiliki tanaman alpukat yang masih kecil akan tetapi sudah berbunga, lebih baik jangan dibuahkan dulu. Biarkan saja semau tanaman alpukat tersebut jadi atau enggaknya, biarkan saja dulu. Karena memang tanaman alpukat itu hasil stek batang itu setelah berumur 2 tahun atau 20 bulan saja sudah bisa berbunga. Nah, saudara-saudaraku, yang perlu kita harus lakukan, mungkin saudara-saudaraku juga sudah mengetahui cara merawat tanaman alpukat dari awal tanam sampai perawatan hingga nantinya panen. Itu kita harus rutin melakukan pemupukan. Untuk melakukan pemupukan itu sendiri, kita bisa menggunakan berbagai macam jenis pupuk tergantung keinginan kita. Akan tetapi menurut kami di sini, pengalaman kami di sini, untuk pemupukan tanaman alpukat itu baiknya menggunakan pupuk kandang. Karena dengan menggunakan pupuk kandang, tanah akan lama masa suburnya dan merawat kesuburan tanah, menjaga kesuburan tanah. Dan apabila kita rutin melakukan pemupukan dengan pupuk kandang, tentunya tanah akan semakin bagus. Sebaliknya, kalau kita memakai pupuk kimia, tentu tanah kita akan kurang baik. Di samping itu, unsur hara dari pupuk kimia itu hanya bersifat sementara, cepat habis. Berbeda dengan pupuk kandang. Pupuk kandang itu akan awet, menjaga kesuburan tanah. Nah, saudara-saudaraku, untuk melakukan perawatan selain pemberian pupuk, kita harus melakukan penyiraman. Penyiraman itu menurut pengalaman kami di sini, apabila saudara-saudaraku
masih kendala dengan sumber air. Apabila waktu kemarau kan memang sumber air kita susah, kita wajib melakukan penyiraman. Nah, untuk pengambilan air itu sendiri, kalau kita eh, membuat sumur bor itu tentunya akan memakan biaya, sehingga nantinya akan menambah modal awal kita. Akan tetapi, saudara-saudaraku, jika kita memiliki perkebunan di dekat sungai, itu akan lebih baik karena kita tidak memerlukan atau membuat sumur bor, karena dengan mesin penyedot air kita bisa mengambil air dari sungai. Nah, saudara-saudaraku, selain itu kita untuk melakukan perawatan tanaman alpukat agar supaya tanaman alpukat kita cepat tumbuh subur dan cepat besar, cepat rimbun, tentunya itu harus kita rutin melakukan pembersihan gulma pada lahan perkebunan alpukat kita. Karena gulma itu sendiri sangat berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman alpukat kita, karena unsur hara dalam tanah itu, kalau perkebunan kita banyak rumput, banyak gulma, itu akan berbagi sama gulma, sehingga nutrisi tidak sepenuhnya diserap oleh tanaman alpukat. Nah, pada perkebunan kami di sini memang ini rumput, ada rumput di ganggang perkebunan kami, memang kami tanami rumput untuk pakan ternak. Kenapa saya tanamin pakan ternak? Karena meskipun mengurangi unsur hara dalam tanah, akan tetapi dengan memelihara ternak kita nanti pupuk kandangnya mudah untuk kita mencari tanpa harus membeli, sehingga nanti kembali lagi ke perkebunan kita, kotoran kambing kita bisa kembali lagi ke perkebunan kita ini, sehingga tanaman alpukat tidak memerlukan biaya untuk membeli pupuk. Nah, saudara-saudaraku, tanaman alpukat itu tahan terhadap kemarau, akan tetapi apabila dilanda kemarau panjang, kita wajib melakukan penyiraman, karena penyiraman tanaman alpukat di musim kemarau itu harus dilakukan. Tanaman alpukat apabila kita tidak melakukan penyiraman di musim kemarau yang panjang, tentunya tanaman alpukat kita bisa mati. Nah, saudara-saudaraku, selain tanaman alpukat di musim kemarau panjang membutuhkan air, sebaliknya di musim penghujan tanaman alpukat itu tidak tahan oleh terlalu banyak air, terlalu banyak air, apalagi air suka menggenang di batang atau di sekitar tanaman alpukat kita, itu tentunya tidak baik pula. Karena akar tanaman alpukat itu tidak tahan terhadap rendaman air, dia mudah busuk. Nah, saudara-saudaraku, untuk mencegah itu semua, kita harus memberikan saluran irigasi atau drainase di setiap perkebunan kita yang sering terendam air. Biasanya perkebunan alpukat yang sering terendam air itu di daerah dataran rendah atau di perkebunan yang cekung, atau biasanya kalau bahasa Jawanya legok. Jadi pekarangannya itu cekung, sehingga pada saat musim hujan itu air menggenang di daerah yang rendah, sehingga tanaman alpukat bisa terendam, nantinya akan berakibat fatal, yaitu mati tentunya. Nah, saudara-saudaraku, bagaimanapun tanaman alpukat itu
walaupun mudah kita menanamnya, kita harus rutin merawatnya. Berkebun alpukat itu bukan sekedar hanya menanam lalu ditinggal saja begitu saja, nanti kita memetik hasilnya, tidak seperti itu. Mungkin bisa juga seperti itu, akan tetapi nanti tentunya jika kita menanam saja dan menunggu hasilnya, tidak melakukan perawatan, tentu hasilnya tidak maksimal. Nah, itu tadi saudara-saudaraku pengalaman dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ya ada yang perlu ditanyakan atau berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.